Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali hari pertama di bulan suci Ramadan ini, Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali via daring dan semoga pertemuan kali ini walaupun melalui daring mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan video conference hari ini yang mengambil topik tentang kelas online dengan Laksuite, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini yang akan bertugas pertama host saya sendiri Irwan Kurniawan, moderator Bapak Haji Salim Munajat MPD, dan presenter yaitu Bapak Sarip Hidayatullah MM. Kepada Pak Sarip dan Pak Haji Salim, kami persilahkan untuk memandu jalannya kegiatan video conference tentang kelas online dengan Laksuite ini. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Haji Salim Munajat SPD MPD. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas di Jumat berkah ini. Kita akan selalu berusaha untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, dan berbagi ilmu. Dan kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba membahas, membedah materi kelas online dengan Laksuite yang akan disampaikan oleh Bapak Sarip Hidayatullah SPD. Dan perlu dipahami, biar kita lebih mengenal dulu Pak Sarip. Beliau staf pengajar di SMKN 1 Karawang. Selanjutnya, beliau juga aktif di berbagai kegiatan dan saat sekarang ngambil juga program pasca master tekniknya, ya. Jadi dia bidangnya beragam, luar biasa. Dan ini adalah IT-nya PBG Karawang. Beliau aktif dan konsisten menjalankan visi misi PBG Karawang dengan kualitas dan totalitas yang tinggi. Selanjutnya, pengalaman yang lain beliau saat sekarang adalah sebagai asesor basic machine, basic bubut, CAD, 2D dan 3D, bubut 1, welder, 3G dan 4G, made inspection level 3. Jadi beliau pengalaman di tekniknya luar biasa. Sehingga materi ini materi yang sangat berharga bagi kita. Apalagi kita bahwa dengan COVID-19 ini membuat kita harus selalu lebih berusaha untuk lebih belajar lagi. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya. Kita bisa sharing sumber kita. Ini materi yang sangat penting, yang sangat berguna kita. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Sarip untuk menyampaikan presentasinya. Waktu kami persilahkan. Kemudian perlu dipahami betul Bapak Ibu, di PBG itu sendiri kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau yang ini terbatas hanya pelatihan
apa istilahnya grup PCT ya, mungkin meskipun undang yang lain. Selanjutnya aku persilakan kepada Pak Sarip untuk menyampaikan materinya. Persilakan. Sarip, enggak? Pak Sarip, Pak Sarip masih mengikuti Pak Sarip? Pak Iwan di unmute Pak Iwan. Pak Irwan. Udah. Di unmute Pak Iwan. Udah. Udah kedengeran? Udah. Enggak. Saya lagi cari. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru yang hebat, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Haji Salim selaku moderator yang mendampingi saya nantinya, kemudian Pak Irwan yang mempunyai host. Terima kasih atas kesempatannya. Ini materi sebenarnya bagi saya ini baru. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran nggak Pak? Jelas Pak Sarip, jelas banget. Jelas ya? Iya, jelas, bagus. Jelas. Oh, tidak nggak jelas ya. Oke, baik. Kalau slide saya terlihat nggak Pak? Terlihat. Slide saya terlihat nggak? Ya. Terlihat. Oke, baik. Oke, baik. Karena ini materi baru, bagi saya sendiri juga baru sebenarnya. Jadi di sini belum begitu booming banget di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari tampilan, dari ikonnya juga, ini mirip-mirip Telegram sebenarnya. Nggak terlalu jauh lah dengan Telegram. Cuman ada penambahan fitur-fitur yang lain. Nanti kita coba sama-sama Bapak Ibu, kita telusuri. Jujur, kalau saya sendiri memang belum menggunakan. Tapi saya udah sedikit oprek-oprek, tapi belum maksimal karena waktu yang membatasi untuk mengopreknya. Nanti kedepannya akan saya bagikan lagi isi secara detailnya. Terus sementara saya paling dari luarnya dulu. Oke, sebelum kita ini masuk ke materi intinya, saya perkenalkan dulu mengenai sejarahnya. Oke, untuk sejarahnya, saya slide show dulu. Oke, dari sejarah ini sebenarnya ini basisnya di Singapura tahun 2016. Sebenarnya produk lama ini. Ini Luxsuite ini produk lama sebenarnya. Dan Inlak ini sebenarnya itu dipakai untuk orang-orang perkantoran. Ya, orang-orang perkantoran yang kerja, membuat laporan dan lainnya, dan begitu seminarnya juga, dan pertemuan-pertemuan meetingnya dia menggunakan aplikasi ini. Karena berhubung ya sekarang lagi pandemi, jadi mungkin dari developnya ini mengubah gitu. Artinya ini bisa untuk untuk yang WFH. Jadi platform ini menarik sekali, makanya saya membuka judul ini karena bisa membentuk grup ini sampai 5.000 peserta. Nah, seperti itu. Kemudian aplikasi ini freeware, artinya dia gratis ya, gitu. Nah, ini sebenarnya dia di Singapura ini tahun 2016. Jadi sebelum pandemi ini sudah ada, cuma di Indonesia tidak familiar atau tidak booming, gitu. Nah, di Lux ini dia menawarkan video conference. Asal mulanya seperti itu. Jadi bisa kerja di rumah dan lainnya. Kemudian yang menariknya di sini dia all in one. Ini ada perubahan-perubahan yang biasa kita menggunakan Telegram hanya sekedar messenger saja. Gitu. Kalau saya bandingkan dengan ini, kalau dilihat dari logo ini hampir mirip dengan Telegram. Kalau saya bandingkan dengan Telegram, kalau Telegram kan dia penyimpanan cloud-nya itu per filenya itu 1,5 giga. Gitu. Pengiriman datanya per filenya, dan lebih dia bisa menampung seperti itu, dan per filenya itu. Sedangkan kalau di Lux ini sampai 200 giga, jadi luar biasa, ini berbeda, jadi sangat jauh. Kita yang punya laptop saja itu hard disk kita bisa sampai 500 giga atau sampai bisa lebih dari 1 tera. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau 200 giga ini lumayan, bagi saya lumayan banget gitu. Google Drive saja
menyimpan bisa menyimpan hanya kasih grafisnya itu hanya 15 giga gitu. Jadi kayak seperti ini menarik gitu. Makanya saya coba telusuri ini, saya coba review ini, benar nggak sih 200 giga itu gitu. Jadi, makanya ini termasuk pemula juga bagi saya. Tapi ini saya senang berbagi, makanya saya bagikan ke Bapak Ibu guru hebat seperti itu. Ya, kemudian selain Messenger, ini dia bisa berbagi file juga, sama halnya seperti Microsoft Form atau bisa sama seperti Google Form gitu, dia bisa berbagi file juga dan lainnya. Nah, ini bisa online doc and sheet-nya ini dia seperti form publisher. Jadi dia bekerja barengan, jadi keroyokan gitu. Nah, jadi kita bisa memperbaiki data barangan, satu file bisa dikerjakan oleh banyak orang gitu secara online. Nah, ini dikatakan online doc atau sheet. Gitu. Nah, kemudian dia cloud stroke-nya penyimpannya di cloud. Jadi itu batasannya juga ya, free-nya. Kemudian ada kalendernya juga untuk mengatur jadwal dan konferensi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita telusuri nantinya. Jadi ada 5 komponen. Kalau saya lihat ini ada video conference, doc, messenger, kalender, dan workplace. Dan kita coba kita buka satu-satu ininya, keandalannya dan kebenaran. Nah, ini kita pakai yang versi gratisnya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti Bapak Ibu saya pandu untuk mendownloadnya. Gitu. Kita bareng-bareng kita coba. Nanti kita masuk dalam yang sama. Ini belum saya coba dari kemarin. Nah, saya belum punya tim yang teman-teman belum dipasang aplikasi rak-nya. Gitu. Yang mudah-mudahan di grup yang sekarang ini di Webex ini, teman-teman Bapak Ibu yang sudah masuk ke kelas saya ini bisa mendownload aplikasinya. Nanti kita coba bareng-bareng. Ya, kemudian fitur ini juga terintegrasi ya dari pihak ketiga juga. Kemudian ini juga saya katakan kelas online karena ya bisa untuk absen juga. Kalau di perusahaan kan ada absen, fingerprint atau dan lainnya. Ini pun bisa menggunakan absen. Seandainya absen itu ada kesalahan, bisa diperbaiki oleh adminnya. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat coba satu-satu. Oke, Bapak Ibu, ini cara masuk ke linknya itu upsuite.com/download. Kalau di versi menggunakan HP Android, saya coba. Saya Bapak Ibu di Play Store buka Play Store lihat layarnya sudah saya fullkan. Nah, ini kalau di versi HP ini ada. Kebetulan karena saya sudah menginstalnya, sudah nggak perlu lagi. Jadi Bapak Ibu menggunakan di HP, silakan ya. Nanti kita bareng-bareng kita telusuri, kita review. Tinggal nilainya ya, maksudnya. Nah, oke. Nah, nanti setelah dia HP ini. Lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau saya buka ya tampilannya seperti ini. Nah, cuma dengan cuman ada penambahan. Nanti kita bikin kelas baru. Nanti akan saya contohkan. Oke, ini saya yang Android. Kita kembali ke desktopnya. Karena saya 2 pakai.
Eh, hampir sama dengan yang Telegram, Bapak Ibu ya. Kalau yang Telegram, oh ya, bedanya dengan WhatsApp, kalau media apa kelas online-nya menggunakan WhatsApp itu bisa juga. Tapi permasalahannya kalau kita menggunakan WhatsApp di komputer atau di laptop, itu kita harus masuk ke web WhatsApp-nya. Tapi permasalahan gitu. Jadi harus connect terus di HP. Nah, berbeda dengan yang Swift dan Telegram. Nah, Swift dan Telegram sama, ya beda. Ya, jadi multitasking, artinya dia bisa tempat gitu, bisa. Jadi walaupun kita di HP gitu di Android, di desktop kita juga punya, itu nggak jadi masalah dan tidak mengganggu. Dan itu update ya secara otomatis. Nah, saya pun sama di desktop ini, saya punya lah suite-nya. Di HP juga ada. Makanya saya buka dua aplikasi, saya masukkan dalam komputer ini. Jadi kita bisa coba lihat di HP dan kita lihat di webnya, gitu. Suite-nya di desktop. Oke, seperti ini linknya. Nanti kita boleh sambil mendownloadnya. Nanti kita coba ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk di Learning Management System atau LMS? Kalau saya pribadi, ini termasuk. Ya, cuma ada sisi kelemahan di Luxuite-nya. Namanya apa? Dia tidak bisa membuat soal-soal. Kalau di Google, misalnya Google Form atau Microsoft Form, dia bisa membuat soal. Kayak di Classroom, Google Classroom juga dia bisa membuat soal. Gitu. Hanya itu saja sih bedanya. Tapi ini kita di Luxuite ini kita bisa sinkronisasi. Artinya kita bisa masuk ke pihak ketiga, kita bisa masuk dan itu sinkron. Itu bisa juga. Nah, seperti itu bedanya. Ini termasuk LMS kalau menurut saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada pokok 5 poin yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Yang pertama itu kita lakukan di Cisco Webex. Jadi kita bisa meeting kelas, bisa meeting yang lainnya, bisa call, bisa telepon. Nah, ya kalau telepon mungkin mirip seperti Skype. Mungkin Bapak Ibu sering dengar Skype itu juga bisa untuk meeting. Cuman partisipannya sebenarnya lebih sedikit, 25 partisipan. Nah, kalau di lab ini bisa banyak seperti itu. Nanti ini akan kita bahas poin ini untuk yang call meeting, itu yang pertama. Kemudian call meeting ini menariknya adalah ini bisa menerjemah sampai 100 bahasa, ini luar biasa sekali. Ya, jadi ini walaupun ini produk Cina gitu kan, basisnya di Singapura. Ini dia bisa menerjemahkan kalau yang berbayar. Tapi kalau yang gratis, kebetulan dia hanya mensupport hanya 2 bahasa. Jadi gambarnya kayak gini Bapak Ibu. Seandainya saya orang asing, orang luar negeri yang bicaranya pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian karena saya ngomongnya pakai bahasa Inggris, nah, kelebihan dari Luxuite ini itu akan secara otomatis menerjemah bahasa yang apa yang saya sampaikan dalam bentuk teks. Jadi Bapak Ibu bisa bisa membaca, oh ternyata ini kekurangannya bisa 2 bahasa saja yang versi gratisnya ini, 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bahasa Indonesia belum masuk. Oke. Ini hebatnya mereka itu berbeda dengan kita, ya. Kalau di produk luar dia sangat mencintai produknya. Kalau menurut pandangan saya ya. Contoh misalnya kenapa kalau di luar ini booming, bahkan dibatasin warganya untuk memakai produk lain. Kalau di Indonesia kan bebas sekali.
Contoh misalnya yang pernah saya coba di Jepang waktu itu, kalau di Jepang kan dia menggunakan komunikasi sosial, yaitu menggunakan Line kayak gitu. Nah, warga Jepang tidak boleh menggunakan aplikasi WhatsApp gitu. Jadi kalau bisa menggunakan Line. Semua warga menggunakan Line. Nah, seperti itu. Kalau di Indonesia Line itu belum gitu laku gitu. Hanya lakunya WhatsApp gitu dan lain-lainnya. Nah, kalau di Cina dia beda lagi. Dia menggunakan WeChat. WeChat itu punya Cina. Apa? Semua warganya wajib menggunakan WeChat. Jadi kita dulu punya platform seperti itu. Permasalahannya saya nggak ngerti deh kalau pemerintahnya mendukung atau tidak. Dulu pesaingnya Facebook itu adalah salingsapa.com. Nah, dulu Saling Sapa membuat mirip seperti Facebook, media sosial dan lainnya, tapi tidak booming. Saya nggak ngerti apa pemerintahnya mendukung atau tidak, saya kurang. Nah, seperti itu. Uh, itu baru yang saya tahu seperti itu. Jadi dia sangat mensupport produk ciptaan mereka sendiri, negaranya mereka sendiri. Kalau kita kan lebih banyak pemakai yang pengguna, jadi apapun produk siapapun kita gunakan gitu. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu gambaran sekilasnya untuk call meetingnya. Kemudian di sini ada messenger. Ini akan saya bedah satu-satu. Jadi saya ceritakan dulu. Messenger itu hampir mirip seperti kita chatting biasa. Kita di WhatsApp juga sama, kita bisa chattingan. Di Telegram juga bisa chatting. Komunikasi biasa saja, hanya dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian di Messenger ini bisa kita membuat grup obrolan. Kalau tidaknya grup kecil. Dan ini bisa menampung sampai 5.000 kota. Jadi banyak sekali gitu. Jadi grupnya. Jadi dalam satu grup bisa lebih dari 5.000. Kemudian ini di Messenger ini dilengkapi fitur pendukung. Jadi kalau ada fitur pendukungnya, ini obrolannya jadi lebih seru gitu. Ada contoh misalnya emoji. Jadi kalau di WhatsApp kan ada tuh ya, icon-icon emoji-nya. Jadi, kemudian ada percakapan, kemudian ada sheet-nya, kemudian ada translate-nya. Nah, ini bedanya seperti itu. Kita ada translate. Kemudian itu di Messenger ini bisa menerjemahkan juga sih. Yang tadi saya sampaikan bisa secara otomatis menerjemahkan apa yang dibicarakan dalam bahasa. Cuman yang masih bisa hanya bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah, kemudian kita bisa mengirim file. Jadi kita bisa mengirim file di Messenger ini, bisa video gitu. Hampir sama lah. Kalau fungsinya hampir sama gitu dengan aplikasi yang lainnya. Nah, kemudian yang tadi yang kembali ada yang ketinggalan saya mengenai ini ya. Ini nanti kita bedah coba. Oke, kemudian yang ketiga, ini mengenai kalender ya. Nah, ini kalender ini ya. Kalender ini dia untuk memeriksa jadwal secara rutin atau bersama bisa. Nah, kalender ini bisa untuk meeting juga sinkronisasinya. Bisa jadi menghitung jadwal dan lainnya itu ada di kalender, bisa kita gunakan. Oke. Kemudian yang keempat ini yaitu mengenai online dokumen. Nah, menariknya di online dokumen ini, jadi kita dalam satu rekan kerja, misalnya Bapak Ibu lagi membuat RPP misalnya dalam satu tim, itu bisa kita lakukan bareng-bareng dalam satu file. Ya sama seperti Google Publisher itu, mirip seperti itu. Jadi kita mengerjakan satu file bersama-sama dengan rekan timnya. Kemudian bisa di dokumen ini bisa panggilan juga, bisa panggilan video secara langsung.
Kemudian nanti ini file ini nanti disimpan di cloud-nya Drive namanya. Kalau di Google kan namanya Google Drive ya. Itu beda. Kalau cloud namanya cloud Drive. Nah, itu. Nah, kapasitas penyimpanan itu 200 GB. Nah, kalau di Google Drive kita hanya 15 GB. Jadi sedikit, jadi jauh sekali perbedaannya. Nah, nanti kita coba. Nah, itu mengenai doc ya. Jadi bisa mau konten multimedia juga bisa, memasukkan gambar, video atau grafik ke dalam grup chat atau calling juga bisa di sana. Itu mungkin ini menyelesaikan kerja ini transaksi ya. Biasanya ada pergan atau cuti misalnya atau sistem hadir gitu, itu ada workplace-nya juga di situ nanti. Oke. Kemudian apa lagi ya, dan nanti karena saya belum oprek secara dalam, belum ini, jadi saya jadi belum banyak menceritakan hal yang lebih dalam lagi. Oke Bapak Ibu, saya coba masuk ke yang pertama itu call meeting. Nah ini kita coba yang pertama call meeting. Bagaimana cara mengubah bahasa yang saya sampaikan. Nah, di call meeting ini dia ada untuk subtitlenya. Dia ada yang rapat secara dikonversi secara real time. Jadi dua yang tadi saya bilang, dua bahasa. Selebihnya bahasa lain belum bisa. Oke, ini kita lewat dulu karena tadi sudah saya. Nah, kemudian cara menggunakannya, ini ada langkahnya Ibu ya, cara menggunakan subtitlenya. Misalnya kita sudah masuk, nah ini, ya. Sudah tidak ada, hampir sama seperti ini, ada mute gitu kan, ada videonya, ada share file, dan ada yang lainnya. Ini ada titik 3. Nah ini ada titik 3 nih. Ada titik 3. Nah itu, ini ada titik 3 nya, saya kotakin deh. Nah, ada titik 3. Itu kita pilih saja ya, akan muncul. Nanti dia pilih. Nah seperti ini nih. Nah ini S. Adanya di sini dekat mikrofon. Nah, seperti ini. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu nanti coba pastinya. Jadi aktifkan subtitlenya. Kemudian langkah selanjutnya setelah ini, kemudian masuk yang langkah kedua, yaitu di icon ini kita ke pengaturan. Ya. Pengaturan ini ada terjemahannya juga. Kita pilih bahasa. Karena bahasa hanya 2 ya, jadi yang kita. Kemudian lisan dan bahasa terjemahan. Nanti ini ada aktifkan subtitlenya di sebelah kanan. Klik pengaturan terjemahan untuk bahasa lisan dan bahasa. Yang ketiga, kalau di aplikasi desktop, ini ada subtitle untuk melihat semua subtitlenya. Jadi jadi terjemahannya dia muncul seperti teks. Nah ini seperti. Nah ini terjemahannya nih. Nah ini. Jadi seperti itu. Jadi dia ngomong, dia bicara, tapi teksnya keluar. Jadi seperti itu. Tapi ini hanya bahasa Inggris, Bapak. Jadi bahasa Indonesia belum ada. Oke, itu gambarannya. Supaya tidak penasaran, saya sambil membuka
aplikasinya ya sambil tidak penasaran. Oke. Bapak Ibu, saya coba buka aplikasinya di desktop. Ini aplikasinya gambarnya seperti ini ya. Ini saya bisa kan. Nah, ini aplikasinya. Nah, ini aplikasinya Lux namanya. Nah, kebetulan saya sudah installnya. Ya. Saya sudah installnya. Ini akan saya buka. Saya coba buka. Biar agak low saya. Oke, sambil menunggu yang di desktop ini, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya Pak. Jelas, yang jelas kelihatan. Sambil kelihatan ya ini Ya, kelihatan. gambar saya buka, masih loading. Sambil saya buka yang di HP saya ini, kebetulan HP saya sudah buka. Nah, saya coba ya dulu ya, karena di desktop ini loading. Oke, saya buka di HP dulu nih, buka. Dulu. Saya fullkan aja. Oke. Ini HP bawah ini kita zoom. Nah, ini ada bisa bilang ini ada 5 ya. Nah, ini ada Messenger, ada Bing, ada kalender. Ini di HP ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah isinya nanti dia muncul. Nah, yang saya akan bahas Messenger chatting Bapak Ibu udah kemarin. Saya coba yang videonya karena nanti kita mau coba lain menggunakan meeting ini. Ini yang akan digunakan. Oke, kita coba dulu ya. Saya klik yang ini. Saya klik yang ini. Ambil ya. Kalau kita biasa di Webex atau Zoom, ini hampir mirip. Ini kita mau meeting baru, bikin sendiri, atau mau join yang meeting sudah. Gitu. Bapak Ibu kan join meeting gitu, nomor gitu ya. Ini pun sama. Saya coba ya, saya coba di HP. Saya new meeting. Saya klik new. Setelah kita topik. Ya misalnya nah, suaranya putus-putus. Saya ya dengan baik sama. Oh, berarti ada Karena di luar hujan nih. tapi kalau ada yang sudah coba
Pak Sarip, Ya, Pak Salim, coba Sarip, ini. di review kembali aja sambil menunggu Pak Sarip kayaknya gangguan sinyal. Ya. Diambil alih dulu. Kedua, saya jadi apa? Pak Sarip mungkin bisa Ya. bergeser. Pak Sarip bisa bergeser untuk cari sinyal. Enggak, Pak. Ya Bapak Ibu, sambil nunggu Pak Sarip masuk. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau mungkin sudah misal atau mau nambahkan atau mau bertanya, boleh chat, boleh Kedengeran nggak? langsung. Nah, coba Pak Sarip tes dulu, tes sound dulu. Pak Sarip bisa mengikuti Pak Sarip? Mangga. Nah, itu bisa. Pak Salim, mangga Pak Salim. Pak Sarip nggak masuk. Bapak Ibu, Ya, sambil ini kan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. halo, bolehkah Masih. saya bertanya? Pak Sarip masih? Ada yang bertanya Pak Haji Salim, Bu Ratna Sudaryanti. Mangga. Mangga Bu. Oh iya, maaf karena tadi agak terlambat ngikutinya. Tadi saya tertarik dengan WordPress. Bisa diulang nggak caranya? WordPress. Ya. Ya, Ya. Masih ada yang lain? Mangga. Ibu siapa ini namanya Bu? Bu Ratna. Ibu Ratna. Bu Ratna PBG. Ratna Ya. dari SMA itu ya? SMKN 2 Karawang. Tiga Cikampek. Oh, Bu Ratna. SMKN 2 Karawang. The only one Iya, Ratna iya. Sudaryanti. Pak Salim sudah lupa sama aku. Habis nama Ratna tadi suaranya sangat khas ini. Oh gitu. Ya, mangga. Progresnya Bu ya. Mangga silakan kalau ada yang lain lagi. Bapak Ibu sambil kita ngisi materi ini ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Ratna. Bagaimana kalau misalnya untuk WordPress? WordPress itu sebenarnya itu model program yang lama ya WordPress itu. Tapi sekarang dulu kan ada bentuknya blog ya. WordPress itu yang jenis-jenis yang demikian ya. Ternyata sekarang kembali banyak orang gunakan. Bu Rata udah gunakan kan ini WordPress-nya? Video Bu Ratna? conference saja. Ya, Udah pernah menggunakan atau udah punya akunnya WordPress? belum punya. Makanya saya termasuk yang agak kudet, Pak Haji. Oh gitu. Kalau blog udah punya belum? Belum juga. Oh iya. Jadi sebenarnya itu kayak WordPress, kayak blog gitu ya. Itu kan model-model kalau kita ngisi konten seperti kalau sekarang mah lebih ringan Facebook lah gitu ya. Ya. Modelnya bahkan saya sendiri lebih WordPress ada, tapi saya lebih senang menggunakan blog. Tapi setelah adanya Facebook dan Instagram, saya lebih banyak gunakan Facebook dan Instagram. Sama kalau begitu. Iya, sebenarnya hampir sama WordPress, blog, kemudian sejenis-jenisnya itu ingat saya tahun-tahun
tahun-tahun itu apa 2000-an, tahun 2000-an itu. Saya gunakan itu blog dan WordPress tuh ya. Tahun 2000-an. Sininya saya juga jarang isi itu blog-blog itu yang ada itu. Prinsipnya sama. Kita buat account dulu. Kemudian kita buat aturan settingnya. Setting Pak Haji dari mau sudah malang melintang, pasti sudah karya di blognya sudah banyak. justru banyak apa istilahnya ya, terlalu banyak program itu malah ke kitanya malah jadi agak ini ya apa agak banyak pacabakan gitu istilahnya kalau bahasa Sunda. Naon tah pacabakan teh? Ini jadi agak terlalu banyak yang dipegang gitu. Terlalu Ini banyak yang mohon maaf, dipegang. kalau program Jangan banyak yang dipegang. oh gitu. Kalau program Lux Suite ini Pak, Jangan banyak yang dipegang. Pak Haji Salim, Iya. mohon Ya. maaf karena Pak Sarip nampaknya gangguan. Tadi dihubungi juga HP-nya sinyalnya tidak ada. Mangga diambil alih oleh Pak Haji Salim aja. Terima kasih. Ya, mangga. mohon maaf, boleh nanti Lanjut ke minta link Pak ini di Irwan. recording nggak? Iya. Nanti Di recording, boleh minta. Oh ya, nanti Iya. tolong bagikan ya. Ya, sama termasuk juga programnya. Pak Sarip sudah masuk. Halo. Ya, Pak Sarip, mangga dilanjut. Halo, maaf. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Kuncinya, Pak. Aduh, sorry. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Bukan disengaja, tapi emang kita putus tiba-tiba gitu. Aduh. Kelihatan nggak slide saya tadi? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Aduh. Tadi Saya lagi sambil Pak, pada saat Pak Sarip keluar itu Bu Ratna minta diulang yang WordPress. Ulang yang mananya nih? Cara buka loginnya ya, pendaftaran ya? Ya WordPress-nya itu. Ya. Oke. Di layar desktop saya kelihatan nggak Pak? Kelihatan, Ini, Pak. kelihatan. Kelihatan ya. Ini saya besarkan. Ini kelihatan ya? Ini udah saya install nih. Ini udah saya install. Oke. Ini saya coba, saya buka aplikasinya. Ini apa kuotanya yang bisa apa jadi lambat ini. Oke. Sambil menunggu. Kalau yang di HP sudah bisa masuk Pak. Kalau yang di HP. Kalau yang di HP kelihatan nggak Pak? Saya pakai 2. Halo? Enggak. Kelihatannya hanya itu aja apa hanya desktop. Desktop. Ini HP kelihatan ya? Ya, ada. Mereka-nya lebih cepat di HP. Iya. Saya sambungkan dulu. Saya sudah terinstall. Nah ini apa jadi tim? Jadi coba. Nah ini
kemudian ya ini live. Jadi kita meeting ini kita mau misalnya ini bisa ada meeting tidak bisa hanya nonton saja, nonton TV lah di dengan kita. Jadi kita bagi link, nonton saja. Kalau kini partisipan komunikasi dengan kita menggunakan ini. Nah, kalau yang ini untuk share konten, ya share konten. Dan ini kita ada namanya log meeting. Meeting ini kalau meeting sudah kita tidak ingin itu kadang-kadang contoh misalnya saya bukan ini misalnya tiba petang jalan kita lagi komunikasi ada yang masuk kemudian itu dan lain. Nah di kita kunci siapapun dia tidak karena kita sudah mengurus. Nah gitu ini saya contohkan. Nah ini saya pindahkan nya gitu. Sama seperti apanya juga kamu jadi kalau bersih dan mute aja. Nah itu deh. Ya. Ini. Pak Haji Salim, nampaknya Pak Sarip ada gangguan lagi. Iya kayaknya ya. Ini ya. Bapak Ibu. Suaranya terputus Pak Sarip. Pak Sarip ya. Ya, suaranya terputus Pak Sarip. Terputus-putus. Ya. Ya. Ya gimana? Belum Pak. Halo. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Sarip menyampaikan materinya, silakan kalau ada yang bertanya. Tadi yang Bu Ratna tentang masuk ke WordPress, yang penting WordPress itu Ibu bisa masuk ke account-nya kemudian diisi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Jadi Laksuit ini sebenarnya menggabungkan beberapa program ya menjadi lebih mudah. Messenger, kemudian dokumen, itu bisa lebih mudah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Enggak, silakan di share-nya.
sambil ngisi daftar absensi. Pak Sarip sudah bisa masuk? Pak Sarip? Udah masuk belum Pak? Udah bisa belum Pak? Udah, mangga. Ayo bisa. Mangga. Ayo. Halo? Mangga, Pak udah masuk belum Pak saya Pak? Sudah, mangga Pak, mangga. Halo? Nggak, Ya, kedengeran suaranya? silakan, Mas Arif. Ya, jelas. Aduh ampun, saya mohon maaf, kayak lagi bingung saya. Ini kok bisa putus ya jaringannya? Pak Haji, Bu Yuwita mau bertanya. Yuwita mau bertanya katanya. Install nggak Bu? Jadi saya pengen langsung pakai. Silakan. Biar langsung share ke diskusi aja lah misalnya. Ya sudah, nggak apa, silakan. Ya, silakan Bu Yuwita. Silakan. Iya. Kedengaran suara saya, Pak? Jelas khas suaranya. Suara Bu Yuwita kan? Kedengeran. Ya. Ini ya mungkin saya juga baru mengenal Laksu itu sebulan yang lalu ya, waktu ada Vicon dari Sultra Cerdas atau gimana gitu. Nah, saya juga install tapi belum dipakai sama sekali karena memang belum ada temennya di sini. Saya mau nanya Pak, untuk yang buat collaboration itu apa harus punya akunnya Laksuite juga? Atau kayak Google Drive gitu kita langsung membagikan yang punya Gmail atau gimana seperti apa Pak untuk berkolaborasi buat dokumen bersama itu yang kayak Google Drive itu berbagi, apa punya Laksuite juga atau di luar Laksuite bisa? Halo, kedengeran ya? Halo. Ya, kedengeran. Iya. Oke. Gimana silakan. Ya. Langsung Pak Sarip. Kebetulan ini ya. Ini jadi sistem membuat dokumennya kelihatan di slide saya ya. Ya. Halo. Ya, ayo. Ini kita harus dalam satu tim yang sama. Jadi dalam satu grup yang sama untuk bisa berbagi. Kalau tidak dalam satu grup nggak bisa masuk nantinya karena filenya kan kita dalam satu link itu. Nah ini tampilan cara membuat dokumennya. Jadi ada new dokumen, new sheet, ada folder atau template yang ada. Ini kita bisa. Nah inti yang pertanyaan Bu Yuwita kalau nggak salah karena suara terputus-putus. Itu kalau saya simak ini dalam satu grup yang sama kita berbaginya, sama halnya seperti Google Drive kita publishernya untuk berbagi ini ya dalam masuk itu juga itu dalam satu file yang sama ya seperti itu. Iya juga perlu sharing ya itu. Saya juga lihat ini bisa makainya loginnya bisa pakai email atau bisa pakai nomor HP. Ya Pak Sarip ya? Iya, betul. Untuk pendaftarannya bisa pakai email, bisa nomor HP. Nah, ini saya contohin. Ini saya di desktop. Iya. Kalau saya coba pakai HP dengan pakai email lebih cepatan pakai HP, Pak? Iya. Ya, betul. Maksud nomornya ya. Ya. Sulit itu kalau pakai email betul. tuh. Lebih cepat HP dia masuk langsung ke SMS. Iya. Ya langsung masuk ke dalam SMS ada 6 digit yang Bapak Ibu masukin angkanya ke sana nanti langsung otomatis. Iya, jaringan sekarang memang. Saya koneksinya agak lambat. Jadi nggak bisa buka. Saya mau contohin tadinya. Ya. Cuma memang itu harus ada tim. Oke, ada lagi ya. Ya, betul. Harus ada tim. Ya.
Jadi selama ini kenapa nggak dipakai? Kalau tidak ada atau tim saya nggak bisa ya? nggak dipakai karena nggak bisa, harus tim. Makanya saya pengen mengajak Bapak Ibu, kalau ada yang udah punya aplikasinya, kita bisa langsung buat grup gitu, mencoba gitu untuk meeting Itu menggunakan ini. Dan ini tidak putus-putus untuk ininya, untuk meeting roomnya tidak putus. Kalau di Zoom itu kan pakai durasi waktu 40 menit putus. Iya, Ya, 40 menit. tapi kalau Luxuite dia tidak putus. Sama ya kayak Cisco WP kan tidak putus. Gitu. Ya. Ini kita gratis. Itu saya tertarik Nah, yang itu 200 kelebihannya. GB-nya. Nah, cuma Ya, betul Pak. Itu kapasitas penyimpanannya. 200 GB yang saya tertarik itu ya. Kita coba Pak Sarip bisa sambil terapkan yang grup kita, yang ini kan 3 orang nih. Masukin data ke situ karena Pak Sarip kan grup ini kan. Masukin data ke situ, nanti Pak Irfan juga masukin boleh. Ke itu, ke apa? Ada Masukin yang sudah install? Saya juga ada masuk. Cuma timnya apa gitu? Saya belum ngasih nama tim. Oke. Nih saya bikin grup baru. Ya, saya masukin grupnya ya. Grupnya apa? Baru. Grup barunya saya. Oke, saya coba. Ini di desktop saya masih muter-muter aja nih Pak. Bisa. Ya kan emang hujan sekarang. Seminar kelas. Iya, makanya putus. PCT 6 aja. PCT 6. Saya bingung. Oh, PCC 6. Oh, iya. Oke. Nah, itu mungkin Pak Sarip bisa sambil. Kodenya saya. Oke, kodenya saya kasih ke Pak Haji. Saya kasih ke Pak. Atau di grup. Lah, di grup. Ada yang bertanya. Dibanding dengan Webex, apakah Laris lebih optimal? Maaf, itu dari Bu. Kalau dari segi suara, lebih jernih. Oke. Kalau dari segi suara yang itu lebih apa? Halo. Iya. Halo. Ya, jelas. Ayo Pak Sarip. Kalau dari segi suara, kita lebih jernih Pak, Luxuite. Ya. Itu Bu siapa? Bu Ratna. Jadi biar ini. Mungkin Pak Sarip itu dari apa? Dari pertanyaan Bapak Ibu karena mengingat waktu ya. Mangga Pak Sarip simpulkan dulu. Pak Sarip. Mangga simpulkan. Dipersilakan untuk menyimpulkan. Iya. Saya Oke, baik ibunya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini koneksinya agak susah. Sebenarnya saya mau bedah semuanya, cuman ini dari tadi muter-muter aja nih loading saya. Mungkin Bapak di desktopnya ya. Ya saya nggak jalan-jalan di polos. Jadi ya, bisa panggilan video unlimited. Sekali lagi unlimited, penyimpanannya 200 GB ya. Dia bisa men-share dokumen, tempat kerja, kalau printer, kemudian ada fitur Messenger, juga bisa. Nah, jadi sesuai ke Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ini akan saya lanjut materi ini. Ini dalam sekarang ada event-event tersendiri, ya. Bapak Ibu saya undang lah. Ini yang bagus gitu. Saya sih langsung kita kayak pelatih. Sebenarnya pengen mungkin itu Pak Haji Salim, singkat saya. Ya. Terima kasih Pak Sarip.
Ini materinya luar biasa, sangat bagus di saat-saat sekarang. Kita butuh sekali, terutama penyimpanan yang 200 GB karena ternyata kota. Nah ini bentar Pak Haji. Nah ini Pak Haji, ini saya udah muncul nih, baru muncul nih. Oh iya. Kelihatan nggak Ya. ini tampilan awal, ini belum. Ya. Kalau saya tadi pakai PAN number. Belum sempat sih ngeblok. Ya. Nah tadi Pak Haji Sang bisa menggunakan backup. Ya. Nanti grupnya dibuatkan, saya udah masuk ini. Nah, saya pakai ini udah Ya. buat grup. Ya, phone number atau bisa login. Jadi ini ya. Lebih cepat pakai phone number. Ya, yang saya lingkaran merah ya. Lihat. Kelihatan nggak, Pak? Ya, maksudnya Ya. Halo? Ya, Kelihatan nggak? Pak? Ya. Ini Kelihatan. tampilan desktop. Ya. Komputer 15 hari nanti. Ya, akan data Pak, selalu minta telepon baru kalau telepon dicek di Ya, cukup ya, Pak Sarip ya. Jadi dia akan minta nomor telepon lagi memastikan ya untuk apakah ini punya Bapak atau tidak. Jadi ini seperti itu. Oke, mungkin itu Pak tambahnya. Ya. Silakan. Makasih Pak Sarip. Ya, semoga ilmu ini berkah bagi kita dan kita bisa manfaatkan, dan berharap Bapak Ibu semakin penasaran dengan Luxuite ini di Jumat Berkah ini, dan kami sebagai pemandu acara ini terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberi keberkahan untuk selalu menimba ilmu. Dan kami mohon maaf bila dalam memandu kegiatannya ada kesalahan hilap. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami serahkan ke pemilik room, ke host, ke Pak Irfan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Haji Salimun Najat dan Pak Sarip yang telah menjalankan tugas sebagai moderator dan presenter. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu telah mengikuti sesi kelompok kami, yaitu tentang kelas online dengan Luxuite. Dan mohon maaf, pada perjalanan diskusi kali ini kami sedikit banyak gangguan dari koneksi internet. Dan Bapak Ibu apabila ingin membedah tentang kelas online yang lain, Bapak Ibu bisa mengikutinya bersama Pak Haji Salim, Pak Sarip, saya itu di program yang lain di PBG online. Kebetulan insya Allah besok akan dilaksanakan. Oleh karena itu kami mohon juga mengundang partisipasi Bapak Ibu di kegiatan PBG yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.